Bi, aku lagi live. Kenapa tuh? Soalnya kamu sayang aku. Mau lewat langsung gak jadi. Semoga pandeminya berakhir. Amin, amin. Makasih doanya. Kamu semua juga ya, sehat selalu sekeluarga ya. Thank you. Pendapatnya tentang asuransi menurut kakak gimana? Penting gak sih harus punya asuransi apalagi masa pandemi seperti ini? Gimana ya? Menurut aku orang beda-beda ya. Maksudnya kan ada perhitungannya sendiri, ada pemikirannya sendiri. Kalau aku ya penting, tapi nggak tahu ya gimana ya ngejelasin nih ya. Aku takut menggiring opini gitu, takut salah gitu. Kalau aku pribadi aku punya asuransi dari muda, dari sebelum menikah dulu, udah dari tahun berapa ya? Udah 10 tahun lebih kayaknya deh. Itu sih sampai sekarang puji Tuhan aku nggak pernah pakai asuransinya. Jadi kayak ya udah itu bayarnya itu kalau nggak salah 5 tahun, setelah itu nggak bayar lagi apa gimana gitu. Iya, karena nggak pernah sakit, amin. Amin, puji Tuhan nggak pernah sakit, nggak pernah harus masuk ke rumah sakit gitu, jadi nggak pernah kepake tuh asuransi aku. Iya, jadi begitu ke anak-anak, anak pertama langsung aku dari lahir, dari bayi aku bikin asuransi. Puji Tuhan sampai sekarang juga nggak pernah pakai, udah Devon udah 7 tahun. Nah tapi untuk anak-anak yang lain agak alokasi dananya agak gimana ya, kita nggak mengutamakan ke arah situ gitu karena anak aku banyak kan. Terus kalau dipikir-pikir kan sebetulnya itu bisa juga untuk investasi yang lain kayak kamu main saham atau main reksadana, sebenarnya kurang lebih sama karena kalau kita bayar asuransi yang investasi juga mereka sebetulnya gunakan dananya untuk beli saham dan reksadana juga gitu bentuknya. Cuma ya beda-beda ya, tergantung kalau kamu maunya asuransi kesehatan ya kalau kamu merasa perlu ya bagus juga punya, tapi kan lagi-lagi itu tergantung prioritas pengaturan keuangannya, mau dipakainya buat apa, dialihkannya kemana gitu, dalam bentuk apa investasinya gitu sih. Halo Nias, nih Nias dari kemarin ada terus ya Nias. Gimana batiknya? Batik, aku udah lama nggak jual. Masih ada ya batik? Aku udah lama nggak jual batik sih, tapi kayaknya ya akhir-akhir ini akhir-akhir nggak lama banget sih, nggak lama banget. Cuma selama pandemi ini penjualan kebaya sih jauh banget. Awal-awal malah sempet nol banget juga. Jadi ya begitulah. Sama lah, jadi aku kurang lebih bisa merasakan perasaannya teman-teman semua yang punya bisnis kurang lebih kayak apa gitu, apalagi yang di mall, yang di restoran gitu. Aduh, aku ikut sedih gitu. Karena takutnya jadi ada pengurangan karyawan. Aku sih karyawannya nggak banyak, tapi itu pun kalau nggak ada pemasukan ya nggak tahu sampai kapan juga kan. hmm, dari mana? Aku habis syuting Tonight Show tapi nggak live, tadi taping, aku nggak tahu kapan tayangnya juga. Seneng nih aku dari kemarin aku syuting, hari ini aku syuting, jadi aku udah lama banget nggak syuting, kayaknya apa ya, mungkin televisi juga programnya banyak yang berkurang gitu, televisi juga pasti kena banget dampaknya COVID gitu industrinya, jadi semua kayaknya lagi ada di survival mode, kayak mode bertahan aja gitu, jadi pasti mengurangi pengeluaran semuanya gitu-gitu. Kayak produksi acara program televisi juga berkurang jauh banget. Tapi ya kayaknya akhir-akhir ini lagi baru mulai bangkit agak banyak lagi ya. Ya didoain aja deh semuanya supaya ini cepat selesai semuanya. Usaha apa yang cocok di masa seperti ini? Terus terang aku nggak bisa kasih jawaban karena aku juga tidak melakukan itu. Mungkin kebanyakan orang pada usaha makanan ya, kebanyakan karena orang tetap perlu makan. Tapi ya, disinfektan tuh kata suami aku. Sepeda. Apa? Sepeda. Sepeda. Disinfektan. Disinfektan lagi. Masker.
masker, tapi udah mulai banyak ya. Kalau kemarin-kemarin awal-awal mungkin lebih booming karena pasokannya agak kurang. Tapi sekarang kan udah mulai banyak, jadi ya nggak tahu ya, mungkin menurut aku di pandemi ini juga maksa kita jadi kreatif, apa ya yang perlu dibikinin. Kayak aku kemarin-kemarin awal-awal juga, kebayang yang Maya jualan face shield gitu, karena ya biar orang bisa pada pakai face shield, sama ya biar lumayan lah ya bisa gaji-gaji karyawan gitu. Jadi kayak jualan itu cuma buat biar karyawannya tetap hidup dan gajian aja gitu. Hai Surabaya. Halo, halo, halo. Wah, ada istri anak buah papa aku. Hai, hai, hai. Halo Papua. Apa bedanya saham sama reksadana? Jadi kalau saham itu kan kamu beli saham perusahaan A, perusahaan B gitu. Kalau reksadana itu biasanya gabungan dari beberapa saham. Misalnya saham A, saham B, saham C, sama Z gitu. Nah, itu tuh gabungannya. Nah, berapa persennya aku tergantung ya, sangat sangat berbeda-beda setiap jenis reksadananya gitu. Tapi jadinya ya kalau reksadana karena dia misalnya gabungan 4 saham gitu. Berarti kan kalau ini naik, ini turun, ini naik, ini turun ya nilainya itu rata-rata dari kesemuanya itu gabungannya. Tapi kalau saham kayak aku nih, aku beli saham A gitu ya. Kemarin aku beli sebelum pandemi. Terus wah jebrot jauh, jatuh hancur, hancur kacau balau. Nah, ya udah berarti yang menentukan cuma satu perusahaan ini. Kalau dia turun ya berarti semua, misalnya aku rugi, aku lumayan sih, aku rugi kayak misalnya 40-50% ya dari semua uang aku, ya berarti nilai uang aku jadi tinggal 50% gitu, walaupun aku belum melakukan penjualan. Karena gila ruginya, gila sih, sadis banget. Kenapa jadi curhat ini ya? Nah iya, jadi kalau misalkan saham itu dari satu saham A, dia turun jeblok ya udah duitnya semua jeblok di situ karena belinya cuma satu kan. Kalau reksadana itu gabungan, jadi kayak misalnya gabungan 3-4 saham gitu. Aku nggak tahu sih tepatnya berapa setiap reksadana, apa sama apa beda-beda. Dulu sih aku pernah main reksadana tapi aku tidak merasa beruntung di situ, jadi aku nggak gitu suka. Ya udah, jadi itu gabungan beberapa, jadi nilainya averaging. Jadi ada yang naik, ada yang turun, yang ini rugi berapa, yang ini untung berapa gitu, beda-beda. Tapi kalau cuma satu ya udah hidup matimu di satu. Nah, tapi untungnya ini juga aku sekalian apa ya, aku kasih kasih masukan lah ya ke teman-teman gitu. Kalau melakukan investasi jangan semua uang kamu di satu tempat, karena ya risiko. Coba bayangin kalau itu yang aku beliin saham itu semua duit aku semua-muanya yang aku punya. Begitu sekarang rugi 60%, 50% ya berarti duitnya kan juga jeblok kan. Nah, untungnya itu bukan investasi aku satu-satunya. Jadi uang aku nggak semuanya aku taruh di situ. Jadi yang kejeblok ya semua uang yang ada di situ aja. Tapi kan masih ada pos-pos yang lain gitu. Nah, jadi kalau melakukan investasi jangan semua, kalau bahasa kerennya gini, don't put your eggs in one basket gitu. Uang kamu tuh jangan semua-muanya dinekatin di satu tempat gitu, tapi lebih dibagi-bagi. Jadi supaya kalau ada yang rugi itu nggak menyakiti kamu sampai berdarah-darah gitu. Ini aku berdarah-darah sih. Itu saham jebloknya hancur parah, separah-parahnya. Kamu bayangin ya, aku nggak mau sebut nama apa yang aku beli, tapi aku beli di harga 79.000 kalau nggak salah. Sekarang itu harganya tinggal 40 ribuan. Bayangin duit aku jadi cuma berapa tuh. Gila sih, gila banget. Mau tanya gimana yang ngejalanin hari-hari di mana kondisi pandemik gini, mau bangkit usaha lagi dengan jatuh bangun begini, lagi mellow tapi tetap dijalanin, entah ini nekat atau iman. Kadang iman itu perlu nekat, dan nekat itu juga perlu iman sih. Ya kita cuma bisa usaha gitu, cuma bisa ya jadi kreatif, apa ya yang bisa gue kerjain gitu, apa yang bisa gue lakukan, apa ya kira-kira bikin apa gitu. Kayak aku juga nungguin syuting aja, tapi kan kalau nggak ada ya aku nggak bisa cuma diem aja gitu. Aku juga bukan hanya cuma masalah finansial, tapi juga aku perlu melakukan sesuatu gitu dalam hidup. Kayak nggak bisa aku cuma diem aja, meskipun uang masih ada, tapi kan juga nggak bisa tuh, aku tuh nggak bisa diem gitu orangnya. Kayak pengennya tuh melakukan sesuatu lah gitu biar rasanya produktif. Kan hidup juga lebih lebih semangat ya kalau produktif. Nah, produktifnya orang juga beda-beda ya. Sorry aku burp.
Ya, jadi semangat ya, tetap berusaha aja. Mau kemana kok makeup? Aku baru pulang syuting. Seneng deh hari ini syuting karena udah lama nggak syuting. Mau bahas relationship nggak? Nggak tahu deh, aku tergantung orang nanya aja. Bisnis apa yang cocok untuk pemula? Aku juga nggak tahu ya, bisnis aku juga nggak terlalu jago sih, terus terang. Tapi menurut aku ya, yang kamu kerjain harus sesuatu yang kamu suka dulu deh, nomor satu. Kalau kamu suka, kamu jadi semangat dan mau bertahan gitu. Kalau misalkan ada apa-apa, ada masalah, ada apa, kamu tetap lebih pantang menyerah karena kamu suka. Dan pilihnya juga kalau bisa yang kamu suka dan ngerti gitu. Jadi misalnya apa ya? Misalnya suami aku suka golf, mungkin dia bisa tuh jualan stick golf gitu. Karena dia ngerti apa yang bagus, apa yang performanya gimana, kalau yang begini jadinya apa, kalau yang jenis ini tuh lebih apa gitu kan. Jadi lebih ada pengetahuannya gitu karena mengerti. Menurut aku bisnis itu lebih lebih baik sesuatu yang memang kamu passion gitu, yang kamu suka. Kayak aku jualnya baju gitu ya, udah gitu aku tuh sukanya yang aneh-aneh. Maksudnya gini, aku sukanya kayak dulu sukanya jualnya kebaya, padahal kebaya itu kan bukan baju yang orang setiap hari pakai gitu. Kalau misalkan mau lebih laku kan sebetulnya kamu jualan kaos gitu yang orang setiap hari pakai gitu. Tapi aku nggak tahu, aku tuh sukanya begitu, jadi aku cuma kerjain yang aku suka aja. Kayak batik, orang juga nggak setiap hari pakai batik, tapi dulu aku maunya jualan batik gitu. Tapi ya udah, jadi kalau misalkan kamu ngerjain yang kamu suka, setidaknya kamu suka yang kamu kerjain gitu. Mau untung, mau rugi, mau bagus, mau nggak bagus, tapi seenggaknya kamu udah seneng gitu. Kayak berusahanya lebih ikhlas gitu. Bahas relationship dong. Kok maksa? Kamu mau bayar aku berapa? Nyuruh-nyuruh bahas relationship. Aku sih lebih tungguin orang aja nanya apa, aku kepikirannya apa gitu. Aku nggak pernah punya, oh hari ini aku mau bahas apa gitu. Tapi lebih kayak baca, terus kepikiran apa, jadi ngomong apa gitu. Pakai kawat gigi model apa? Diamond, Damon, Damon gitu, Diamond. Jadi lebih nggak kelihatan dan nggak ada karetnya kalau kamu perhatiin. Dan ini yang clear, jadi bukan yang besi gitu. Menurut aku sih nggak sakit ya. Aku nggak kebayang kalau yang ininya besi, kayaknya lebih nyangkut-nyangkut deh. Beda ya, makin enduy. Enduy itu apa sih, gendut ya? Aku naik sekilo lebih deh kayaknya. Yang kemarin aku staycation itu waktu birthday itu aku 2 hari naik sekilo gara-gara makannya all you can eat terus sepanjang hari, pagi siang malam makannya buffet, pagi siang malam makannya buffet, gila. Tapi buffetnya bukan yang makanannya dipajang gitu, enggak ya. Aduh, tunggu aku ngos-ngosan. Jadi makannya itu kayak by order, pesennya nanti diantar gitu. Bukannya yang kalau dulu kan biasanya buffet all you can eat ditaruh di meja prasmanan gitu terus kita ngantri ngambil. Nah, ini enggak. Mungkin karena lagi corona. Jadi kita pesen per menu diantar ke meja kita gitu. Makasih doa-doanya. Takut corona nggak? Takut lah. Takut lah, orang banyak yang kena. Cuma ya udah, yang penting aku melakukan protokol kesehatan. Semua yang aku bisa jaga aku jaga, semua dibersihin, semua yang bersih, semua ikutin lah, jaga jarak, pakai masker, aku pakai face shield supaya nggak pegang muka. Apalagi anak-anak, aku pakein deh face shield supaya, karena kan nanti lupa, takutnya lupa pegang mata, pegang hidung, pegang mulut. Kalau dipakein face shield kan pas mau pegang nggak ada gitu. Nah, kalau aku ya udah, kalau udah jaga protokol kesehatan, ya udah lah ya, jangan stres gitu. Maksudnya kalau memang mau pergi, ya lakukan semua protokol kesehatan, jaga kebersihan, tapi ya nggak yang parno, takut kayak orang gila gitu, nggak. Cuma aku berusaha semaksimal mungkin melakukan protokol kesehatan. Tapi kalau misalkan kamu merasa kamu nggak tenang, udah protokol kesehatan pun kamu masih stres, mendingan kamu jangan pergi, di rumah aja. Di rumah paling aman. Kalau kamu nggak tenang hatinya, kalau kamu merasa was-was gitu, di rumah aja, nggak usah pergi. Daripada kamu stres juga, imun kesehatan kamu juga jadi nggak kuat kan. Mendingan yang bikin hati kamu tenang aja, ikutin hati kamu aja.